memilih yang benar. Haleluya, Victorious Kids. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus tetap memilih yang benar. Apapun resikonya atau berapapun harganya. Kita tetap memilih hidup dengan integritas. Tetap patuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Teladan kita adalah Daniel di dalam Alkitab. Daniel selalu berdoa setiap hari. Daniel tetap berdoa walaupun dia sangat sibuk bekerja sebagai salah satu pejabat tinggi dalam kerajaan. Biarlah Victorious Kids juga suka berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari. Bahkan bila ada banyak kesibukan sekalipun, janganlah berhenti berdoa kepada Tuhan. Doa adalah kekuatan kita. Doa adalah nafas rohani kita. Biarlah dalam segala situasi kita selalu memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan Yesus di dalam doa kita. Dan yang paling indah adalah Tuhan Yesus selalu mendengar doa kita, anak-anaknya. Pada suatu hari Daniel mendapat larangan untuk berdoa, di mana jika dia terus berdoa kepada Tuhan sebagaimana yang biasanya ia lakukan setiap hari, maka dia akan mendapat hukuman, dilemparkan ke gua singa, yang berarti dia akan kehilangan nyawanya. Ini terjadi karena ada orang-orang yang berusaha mendakwa atau menjatuhkan Daniel. Mereka tidak suka Daniel melebihi mereka. Dan mereka tidak suka melihat raja mempercayai Daniel. Sebenarnya Daniel tidak pernah berbuat kejahatan kepada mereka. Daniel diangkat Tuhan melebihi mereka karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Namun walau telah berusaha menjatuhkan Daniel, mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel. Mereka menyadari bahwa tidak ada alasan menjatuhkan Daniel kecuali dalam hal ibadah Daniel kepada Tuhan. Hal ini berarti kesukaan Daniel beribadah atau berdoa kepada Tuhan diketahui oleh banyak orang pada zaman itu. Kiranya kita juga seperti Daniel, kita juga memiliki roh yang luar biasa, yakni Roh Kudus di dalam kita. Kita selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan walaupun orang-orang menjadi iri dan mau menjatuhkan kita karena kita sangat diberkati Tuhan, biarlah mereka menyadari bahwa sebenarnya tidak ada alasan mereka untuk menjatuhkan kita karena kita tidak mau berbuat jahat. Jadi satu-satunya alasan untuk menjatuhkan kita adalah justru dalam hal kita benar-benar hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, dan suka berdoa kepada Tuhan, sama seperti Daniel. Kemudian orang-orang itu menghadap raja dan meminta raja mengeluarkan larangan untuk berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Bila ada yang melanggar, maka dilemparkan ke gua singa. Lalu Raja Darius yang tidak mengerti maksud jahat mereka kepada Daniel, menyetujui hal itu, di mana ia membuat surat perintah yang berisikan larangan tersebut. Namun walaupun sudah keluar larangan untuk berdoa kepada Tuhan, Daniel tetap memilih yang benar. Inilah yang harus kita teladani. Walau ada resiko, walau ada harga yang harus dibayar, Daniel tidak menjadi takut dan meninggalkan Tuhan. Justru Daniel tetap berani. Dia tetap berdoa dan setia kepada Tuhan. Dalam Daniel 6 ayat 11 dituliskan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Walaupun sudah jelas ada larangan bahwa semua orang yang berdoa akan dilemparkan ke gua singa, namun Daniel justru tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel tetap memilih yang benar. Lalu apa yang terjadi dengan Daniel? Memanglah benar, Daniel pun mendapat hukuman di mana dia dilemparkan ke gua singa. Seperti yang tertulis di Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi Raja Darius sebenarnya tidak mau menghukum Daniel, tetapi ia terpaksa menjalankan surat perintah larangan yang dibuatnya sendiri dan tidak dapat membatalkannya. Hati raja sangat susah sampai raja berpuasa dan tidak dapat tidur semalaman karena memikirkan nasib Daniel. Namun dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Daniel. Apa yang kemudian terjadi keesokan harinya? Hal yang sangat ajaib dan luar biasa terjadi kepada Daniel. Ketika raja bangun pagi-pagi sekali, dia pergi dengan buru-buru ke gua singa dan berbicara kepada Daniel dengan suara yang sayu. Sebab ia tahu bahwa tentunya Daniel pasti sudah mati dimakan singa-singa tersebut. Namun ia sangat terkejut mendengar Daniel dapat menjawabnya. Sebab ternyata Daniel tidak dimakan singa dan Daniel baik-baik saja. Victorious Kids, Raja Darius tidak dapat menolong Daniel. Tapi Raja di atas segala raja, yakni Tuhan Yesus, dialah yang menyelamatkan Daniel dari mulut singa. Mari kita baca jawaban Daniel kepada Raja Darius dari Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Victorious Kids, Tuhan berkuasa menutup mulut singa-singa, sehingga Daniel tidak mengalami bahaya apapun. Secara pikiran manusiawi, tidaklah mungkin hal demikian terjadi. Tetapi Tuhan kita Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Mulut singa sekalipun dapat ditutup Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Marilah kita tetap memilih yang benar seperti Daniel. Jangan takut apapun resikonya bila kita tetap patuh kepada Tuhan. Tuhan pasti selalu melindungi kita. Amin. Janganlah ketika ada resiko dan ancaman, kita langsung menjadi takut, lalu berkompromi dengan dosa, atau mengikuti kebanyakan orang yang berbuat jahat. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Walaupun itu bukan berarti Victorious Kids sama sekali tidak akan mengalami aniaya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ingatlah bahwa Daniel juga mengalami aniaya, di mana ia tetap masuk ke gua singa. Kita juga mungkin merasa seperti masuk ke gua singa, ke daerah yang sangat penuh resiko dan sangat berbahaya, dan sepertinya tidak ada kemungkinan selamat. Namun sebagaimana Tuhan mengatupkan mulut singa untuk Daniel, Tuhan juga dapat melakukannya bagi kita.
Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan adalah penjaga kita untuk setiap situasi. Mazmur 121 ayat 7-8 berkata, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Walau kita harus mengalami masuk ke gua singa, artinya mengalami banyak aniaya, tetapi Tuhan akan mengeluarkan kita dengan selamat. Jadi tetaplah memilih yang benar. Ikutilah doa ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya membuka hati saya untukmu. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Saya sudah lahir baru. Dan saya mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya mau berdoa dan membaca Alkitab saya setiap hari. Saya mau tetap memilih yang benar. Seperti Daniel. Walau ada resiko dan ancaman, saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Saya akan tetap patuh kepada firman Tuhan. Saya tidak mau berkompromi dengan dosa. Saya percaya Tuhan Yesus menjaga saya. Di dalam nama Yesus, saya berdoa.